الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به ونتوكل عليه ثم نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله على الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, karunia dan hal-hal baik yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua. Pertama, juga di antara hal yang perlu sekali untuk kita syukuri Pak Bu, karena setidaknya sampai subuh ini Pak Bu, awak masih Allah sibukkan dalam kegiatan yang bermanfaat. Para ulama itu mengatakan, Bu, di antara tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba, maka Allah akan sibukkan hamba tersebut dalam keadaan atau dalam kegiatan yang bermanfaat. Kalau Allah cinta kepada seseorang, maka Allah akan sibukkan orang tersebut dalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat baginya. Dan dari situ bisa kita pahami, Pak Bu, mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya. Ketika Allah mungkin sudah tidak menyukai seseorang, maka besar kemungkinan orang itu akan menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Sejalan dengan hadis Nabi, Pak. Rasulullah dalam hadis Arba'in, kalau pernah membaca hadis Arba'in yang dituliskan atau disusun oleh Al-Imam Nawawi, Bapak Ibu, sana Rasulullah mengatakan min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan agama Islam ini adalah seseorang itu ketika sudah bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepadanya. Nah, itu kebaikan Islam. Kalau bisa meninggalkan hal-hal yang tak berguna rasanya untuk kehidupan dunia dan akhirat awak boleh, maka berarti Allah insya Allah mendapatkan kebaikan dari Islam. Dan seterusnya salawat dan salam juga kita hadiahkan tentunya, kita sampaikan kepada Rasul kita dan Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Bapak Ibu, insyaallah yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, pada subuh yang insyaallah berkah ini adalah lanjutan dari pembahasan kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua, terutama kami yang menyampaikan. Pembahasan kita pada hari ini adalah dosa yang dianggap biasa dan terkait dengan pencurian. Pembahasan awal kali ini adalah terkait dengan pencurian. Hal ini kami rasa sangat-sangat penting karena mungkin dalam kehidupan dan setiap perjalanan kehidupan awak, Pak, ada hal-hal yang mungkin awak sengaja atau tidak sengaja, ada hak orang lain yang kadang tak ambil awak. Baca menyelesaikan masalahnya. Mari kita uraikan secara singkat dan insyaallah mudah-mudahan apa yang kami sampaikan cukup jelas. Qala Allah Ta'ala, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Wallahu 'azizun hakim. Seorang laki-laki yang mencuri kata Allah, dan juga ketika didapati seorang perempuan yang mencuri, apa kata Allah? Hukuman bagi keduanya, faqta'u aydiyahuma, potong tangan keduanya. Jazaa'an bima kasaba, itu adalah balasan atas apa yang mereka kerjakan di dunia. Nakalan minallah, dan itu adalah azab dari Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hukum agama kita. Ini adalah hukum syariat. Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam itu secara utuh, secara menyeluruh, secara paripurna. Nah, kadang yang menjadi masalah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala saksikan, maka tindakan-tindakan pencurian dari yang paling ketek sampai ke yang paling kadang merajalela, khususnya di negeri kita Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala.
karena memang awak alun bisa menerapkan syariat Allah. Karena kita belum bisa secara utuh menjalankan perintah Allah. Kalau misalnya Pak sederhana, mungkin awak pernah membahas, saudara awak pernah membahas atau awak pernah membayangkan para petinggi-petinggi itu Pak yang kira-kira ala sampai nasabnya untuk dihukum potong tangan, itu tuh koruptor-koruptor Pak, dipotong salah tangannya kira-kira para angka atau berapa besar penurunan angka korupsi insyaallah yang turun di Indonesia. Begitu juga dengan pencuri-pencuri lainnya. Karena memang di antara syariat ini Pak adalah tentunya mengajarkan kepada pelaku dan juga mengajarkan kepada orang-orang sekitar pelaku. Begitu juga dengan hukum-hukum lain Pak. Zina misalnya, maka wajib begitu banyak perzinaan merajalela karena memang hukum pezina itu nak ada di negara awak. Kalau nak dilaporkan, kalau nak ada yang merasa dirugikan dari perzinaan, maka nak ada dampak dari pezina tadi itu. Akhirnya zina merajalela. Begitu juga dengan contoh sederhananya syariat awak ini kok Pak, tentang potong tangan kok. Ini adalah syariat Allah. Bukankah Allah mengatakan, "Wa tammas kalimatu rabbika sidqan wa adla." Telah sempurna perkataan Tuhan kalian, telah sempurna Al-Qur'an kok sebaik perkataan yang paling benar, nak dong yang lebih batua daripada Al-Qur'an berapa. Allah kecen kiamat itu pasti terjadi, pasti capek atau lambat kiamat itu terjadi. Ketika Allah katakan misalnya kematian itu akan datang kepada kalian, pasti di antara awak capek atau lambat mengalami kematian. Dan Allah juga mengatakan tamas kalimat rabbika sidqau wa adla, dan Al-Qur'an qala seadil-adil hukum. Yang menjadi masalah gini kan Pak, muncullah para apa istilahnya tuh? Para pakar-pakar yang mengaku mereka lebih paham hukum gitu. Nyanggapnya Al-Quran dan beserta hukum-hukum yang di dalamnya itu tidak relevan dan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Muncullah hak asasi manusia yang menganggap hukum-hukum seperti kisos, orang yang membunuh akan dalam agama apa? Wajib hukumnya dibunuh Allah, mata dibalas mata. Itu dalam syariat awal. Tapi ketika hukum ini sudah tidak diterapkan lagi, kecuali apa? Awak saksikan, ada orang yang punya jabatan misalnya melakukan pelanggaran, akhirnya ketika hukum Islam tidak diterapkan, bisanya lolos. Patang wadang apa? Ada salah seorang penegak hukum lah gitu kan. Ada penegak hukum nyubunuhnya bawahannya, tuh kiranya ada hukuman mati dah. Jadi panjaro saya gitu. Kalau Allah alam tayunya masih di penjara ini bu, tadimanya Allah tahu. Tapi mudah-mudahan husnuzon kepada penegak hukum kita, kepada aparat kita gitu kan. Contoh memang masih ada di penjara dan mendapatkan hukuman yang setimpal atas apa yang beliau lakukan. Dan ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana penafsiran Al-Imam Sayyid Qutb di dalam tafsir beliau, tafsir fi Zilalil Quran terkait dengan ayat ini. Dan beliau terang di sana, jelas di sana mengkritisi. Ambo sengaja mencari kitab tafsir Pak yang sesuai dengan zaman awak. Kalau cari tafsir Ibnu Katsir misalnya, cari tafsir At-Tabari, tafsir itu tuh zamannya jauh dari awak. Tapi kalau Imam Sayyid Qutb idenya sekitar apa yang bersinggungan sama Jawa. Jadinya lah beliau insyaallah mencari bab penegakan hukum di negara-negara Islam. Dan beliau mengkritisi, Allah telah mengajarkan kepada kita kalau orang yang mencuri itu yang paling pantas adalah dipotong tangannya. Tapi muncullah tadi manusia-manusia yang merasa kalau lebih cerdas daripada sang khalik, lebih adil daripada sang pembuat hukum, hanya langsung tandingan, cukup dengan dipenjara saya gitu. Akhirnya cari apa? Ketika Said Qutb mengecat kepada Ambolki menyampaikan gitu. Said Qutb mengatakan orang yang dipenjara itu ada hukuman yang paling enak. Inyo masuk penjara, inyo lah mancilo Pak, lah mancilonyo masuk ke penjara, anda dapat hukuman siksaan apa-apa kira-kira gitulah. Justru makannya 3 kali sehari. Ya sederhananya gitu Pak. Di antara alasan orang mencuri itu adalah karena si pencuri itu Pak, pencuri itu Bu, biasanya pencuri itu adalah orang yang malas, orang yang ingin mendapatkan harta secara instan tanpa ingin berusaha dengan cara atau
koridor-koridor mengumpulkan harta dengan cara yang baik. Orang yang mencuri itu rata-rata pasti orang-orang yang malas. Kini kok si pamalih tadi itu Pak Alan siap mencilo gitu, harta yang nyocilo tadi itu mungkin bisa lo simpan kok lama gitu, masuknya ke panjaro. Si pamalih tadi kok Allahnya mendapatkan untung dari hasil yang nyurinya, kemudian yang dalam mendapat hukuman di panjaro, justru makan 3 kali seharinya dijamin di panjaro. Apakah itu hukuman yang tepat Bapak Ibu terhormati Allah Subhanahu wa taala? Dan dikatakan lagi oleh Al-Imam Said Qutb ini, ketika si pencuri tadi keluar dari panjaro, kalau nyu biasa mencuri itu dengan cara menipu, nyu bisa tetap menipu orang melihat. Pak tuh, awak nak tahu ke kalau misalnya orang mengicip penipu kan nak tahu Pak. Tapi ketika syariat Islam sudah diterapkan, dipotong tangannya, minimal orang bisa ragu. Ada bekas tangan anggu kama gitu ya. Atau itulah syariat yang diajarkan oleh agama kita, dan ketika ini saja yang kita terapkan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah keadilan itu akan merata. Dan juga tentunya insyaallah minim akhirnya korupsi yang terjadi di negara kita, khususnya negara-negara kaum muslimin. Dan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ingin kami sampaikan juga bahwa memang hukum untuk pencuri ini bukan main-main atau potong tangan Pak. Tapi mungkin kita saksikan bahwa hal ini belum bisa diterapkan sebetulnya di negara kita, karena memang hukum negara kita belum sepenuhnya menjalankan syariat Allah. Dan seterusnya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kami singkatkan lagi apa yang dituliskan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid. Di antara kita mungkin sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi, ada di antara mungkin yang sengaja atau tidak sengaja Pak, itu kadang tak ambil, salah ambil itu Bu. Hal yang bukan menjadi hak awak. Tapi ketika awak sudah mulai sadar kalau yang awak lakukan itu salah Pak, ada cara untuk menyelesaikannya. Yang jangan awak diamkan, jangan sampai apa yang awak ambil, hak harta saudara awak yang awak ambil, kemudian awak tahu bahwa dulu pernah ambil hak saudara awak diamkan sampai hari itu. Jangan sampai urusan dunia awak disalahkan di akhirat. Jangan sampai awak mengambil hak orang di dunia, tidak di dunia salah saya tapi justru Allah yang mengambil keputusan itu untuk awak tuh bahaya tuh Pak. Anca awak salah saya kan di dunia. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, di antara cara kita untuk mengembalikan harta yang pernah mungkin kita ambil dengan cara yang tidak benar, harta orang lain yang mungkin mereka tidak ridho, kita mengambilnya. Baca caranya Pak. Maka kira-kira kalau barang yang awak ambil itu lah ada, kini ledo ndak lo masuk ledo, tapi awak ingin pernah ambil barang sianu gitu kan. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid, awak kira-kiraan kalau misalnya pernah sederhananya awak pernah ambil trompa. Awak pernah ambil trompa siap sholat Jumat misalnya kan. Awak kira-kiraan harga trompa itu barang. Kalau kini ko trompanya pun ada ledo, kira-kiraan harga trompa itu barang. Dan awak usahawan untuk membalikan trompa tadi. Kalau misalnya awak tidak tahu siapa yang punya trompa tadi, atau misalnya orang yang punya trompa tadi lah meninggal atau apa, awak yang kali warisnya. Tapi kalau misalnya awak tidak tahu siapa yang punya pemilik barang tersebut, maka kata Syekh Shalih Al-Munajjid, maka kira-kira barang harga trompa atau sendal tadi itu dan awak sedekahkan biji sebanyak itu. Tapi yang paling baik adalah awak usahawan untuk mengembalikan hak dari orang yang telah ambil. Itu adalah cara untuk menyelesaikan ketika kita sudah mengambil hak dari hak orang lain yang bukan menjadi hak kita. Sekali lagi Pak, jangan sampai urusan dunia awak yang menjadi penghalang bagi kita besok ketika berada di hadapan Allah, dan selangkah lagi mungkin dia masuk surga Allah gitu. Jangan sampai terhalang untuk perkara-perkara yang telah kita lakukan di dunia ini. Maka mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi pelajaran bagi kita semua Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama kami menyampaikan banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.